Selamat malam, saya advokat Yan Christian Warenusi. Saya koordinator tim kuasa hukum untuk keluarga Idrowai. Saya mau menyampaikan bahwa kenapa kami mendesak supaya Kapolres Teguh Manarfak, AKBP Dr. Bernardus Okoka diperiksa karena ada beberapa indikasi. Indikasi yang pertama itu dalam kapasitas sebagai Kapolres, beliau sudah melakukan langkah yang tidak biasanya, dan ini langkah ini betul-betul riskan untuk pengungkapan kasus ini dari awal, karena beliau tidak memerintahkan untuk TKP-nya diamankan. Nah, beliau tidak berkoordinasi dengan Kapolda Papua Barat, tidak melakukan upaya untuk mengamankan TKP dengan menghadirkan tim Inafis yang dimiliki hanya oleh Polda Papua Barat saat ini untuk turun dan melakukan pengamanan terhadap TKP tempat kejadian perkara ya. Tapi justru menghadirkan Basarnas. Kami tim kuasa hukum dan keluarga menduga terjadi pengrusakan terhadap kondisi dan situasi TKP pada saat itu. Harusnya 2 hari awal atau 3 hari awal itu tim Inafis harus turun untuk mengolah TKP dulu sebelum pihak lain masuk, termasuk masyarakat lokal yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berbagai hal yang disampaikan oleh keluarga korban maupun netizen dan juga kita tim kuasa hukum, Kapolres ini selalu ngotot hadir di depan. Dia tidak menggunakan kapasitas-kapasitas yang dia miliki. Misalnya kan ada kabak atau kasih atau pokoknya jabatan bagian humas dari Polres Pekap. Kenapa bukan dia yang bicara? Supaya kalau ada kesalahan itu bisa Kapolres koreksi, atau Kasatresskrimnya yang bicara. Supaya kalau ada kesalahan Kapolresnya bisa menjadi bemper untuk mengamankannya. Kapolres selalu tampil bicara, dan selalu bicaranya itu selalu kadang-kadang tidak konsisten. Awalnya dia bilang katanya ada kecelakaan murni, tapi ternyata dalam perkembangan diduga keras ada terjadi tindakan-tindakan kekerasan lain yang dialami oleh korban sebelum dia ditemukan di TKP. Nah, kami mendapat informasi yang cukup akurat ya. Jadi kami mohon supaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Barat Dirjen Polisi Papare, Alfred Papare, melakukan pemeriksaan terhadap dia, karena Kapolres ini, oknum Kapolres Pekap ini diduga memiliki hubungan dekat, keluarga dekat dengan salah satu saksi yang yaitu Petra Patipelohi, yang ikut serta bersama-sama dengan korban di TKP. Dia harus diperiksa, bahkan bila perlu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Pekap. Untuk kasus ini dia tidak boleh terlibat. Kami menduga akan menyulitkan juga CCTV yang ada di tempat penginapan di Ottawa. Itu harus didalami. Saya kira masih ada ahli yang bisa membuka, bisa mengecek sampai dengan dia punya perangkat lunak yang ada di dalam mesin penangkap gambarnya itu, untuk bisa melacak apa yang sebenarnya ada. Walaupun TKP CCTV-nya mengalami kerusakan ya, tapi bisa dilacak. Saya ingin kasih contoh bahwa Kasatreskrim Kabupaten Teluk Wandama, Adjun Komisaris Polisi Daud Ambumi, itu dia berhasil bisa mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan tindakan kekerasan, pemerkosaan diduga terhadap seorang perempuan muda di Wandama. Kasusnya sudah 8 bulan tapi bisa diungkap tanpa ada saksi loh, tapi dia bisa ungkap, dan itu dia mendapat reward yang luar biasa dari Polri. Nah, sekarang hari ini Kasatreskrimnya dipromosi menjadi Kasatreskrim di Teluk Bintuni. Menurut saya ini secara kerja yang luar biasa hebat ya. Kenapa itu? Wandama bisa, kenapa Pekap ya? Nah, kalau apalagi sekarang hasil visumnya sudah keluar,
hasil otopsinya sudah ada, kemudian hasil uji laboratorium forensik sudah ada. Kenapa tidak diumumkan segera? Kenapa tidak disampaikan segera? Kami menduga ini ada orang lain yang punya pengaruh luar biasa yang berada di balik kasus ini, sehingga Kapolres PKP ini dengan jajarannya berusaha untuk menahan-nahan untuk segera menyampaikan hasil ini kepada semua pihak, termasuk keluarga terutama dan kuasa hukum. Karena ada orang lain yang cukup mempunyai peran penting, dan ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang korban Yanto Idelwai sebagai presenter, sebagai vlogger, sebagai content creator yang bersentuhan dengan tempat-tempat wisata yang sesungguhnya menyimpan kandungan potensi sumber daya alam yang menjanjikan, yang wow begitu, sehingga dia harus dihentikan supaya jangan terus mengungkapkan keindahan alam yang orang datang dan akan menyulitkan untuk terjadi eksploitasi sumber daya alam. Dan kami menduga oknum AKBP Bernardo Sokoka mengetahui hal itu. Karena itu kami mendesak supaya dia harus diperiksa dan dia harus segera diberhentikan dari posisinya sebagai Kapolres PK. Demikian juga kasus reskrimnya, karena kami lihat Kapolres reskrim tidak punya kapasitas untuk bisa mengungkap sebuah kasus yang maha berat seperti kasusnya Yanto Idelwai. Ya, tidak mempunyai latar belakang serse reskrim yang memadai. Sebaiknya ada kasus reskrim lain, ada perwira-perwira polisi lain yang bisa punya kapasitas untuk mengungkap kasus ini. Karena ini sudah terlalu lama, sejak jenazah almarhum dinyatakan hilang, kemudian ditemukan 1 minggu kemudian, dan beberapa 1 hari kurang lebih sebelum jenazah dari almarhum Yanto Idelwai ditemukan, itu terjadi situasi yang tidak biasanya ya, yang masih jauh sekali dari apa yang sekarang terjadi. Karhutlah itu ya, kebakaran hutan itu dan lahan itu terjadi 1 hari sebelum ditemukannya jenazah dari almarhum. Itu ada terjadi kebakaran di puncak Komplei, dan itu kami menduga ini bagian daripada proses untuk mengalih perhatian saja, dan kemudian bisa memungkinkan untuk terjadi sebuah eksekusi yang melawan hukum yang dilakukan terhadap jenazah daripada almarhum. Jadi itu makanya kami desak supaya penyelidikannya harus dibuka, dan 2 orang ini, Kasat Reskrim dan Kapolres PK-nya, kalau memang mereka tidak bisa, mereka disingkirkan supaya ada orang lain yang bisa punya kapasitas untuk mengungkap kasus ini, supaya keadilan itu terang benderang untuk semua pihak. Demikian, terima kasih.